Jaksa Agung Tindak Pidana Korupsi sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerbitan sejumlah sertifikat di laut di perairan Laut Tangerang. Tadi ternyata mereka mengakui tidak pernah mengajukan permohonan itu kepada Kepala Desa Kronjo, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kami menduga kuat semua sertifikat yang dibuat oleh pihak desa, ya bukan kelurahan karena ini di kabupaten, pihak desa itu bermasalah. Salah satu modus operandinya adalah dengan mencatut nama warga desa. Kami berkomitmen untuk membantu Kejaksaan Agung untuk membongkar kejahatan sertifikat laut dan pagar laut. Karena sampai hari ini kita tahu belum ada satupun orang yang ditangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang tadi ada sedikit keributan di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lagi-lagi ini karena kinerja aparat kita tidak punya sifat melayani dan mengayomi. Yang muncul ketika berhadapan dengan rakyat itu selalu menunjukkan ini kewenangan saya, ini hak saya, Anda harus demikian, Anda harus demikian. Sehingga kita yang sebenarnya datang dengan niat baik membantu kinerja Kejaksaan Agung untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus terbitnya sertifikat di laut, ini justru malah terhambat. Jadi begini, kami tadi sedianya bertemu dengan penyidik atau PIC setidaknya dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, karena kita ketahui Jaksa Agung Tindak Pidana Korupsi sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerbitan sejumlah sertifikat di laut di perairan Laut Tangerang. Nah, hari ini kami menyampaikan dokumen karena sebelumnya kita tahu bahwa Kejaksaan Agung sedang meminta dokumen dari Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Nah, hari ini kami justru ada temuan yang menarik, yakni kami temukan dokumen dari pemerintahan desa Kecamatan Kronjo, desanya Desa Kronjo. Apa dokumen yang kami temukan? Ya, ini adanya surat nomor 142 garing DS strip KR garing 039 garing 9 Romawi garing 2024 Tangerang tanggal 13 September 2024, berarti baru sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu lah kira-kira ya, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang atau ATR BPN Kabupaten Tangerang, yang kemudian juga disekikan kepada Kepala Kantor Jasa Surveyor Berlisensi KJSB Raden Lukman Fauzi Parikesit di Jalan Bungur nomor 7 Blok A 131 Desa Margasari Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Perihalnya surat itu, dokumen yang kami temukan ya, adalah permohonan pengecekan lokasi sekaligus identifikasi bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Nah, yang menarik adalah dalam surat ini, Kepala Desa Kronjo mendalilkan bahwa ada beberapa orang warga masyarakat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Kronjo, ya, mengajukan permohonan berkaitan dengan adanya keinginan warga agar dapat memanfaatkan dan mengusahakan kembali bidang-bidang tanah milik mereka yang dahulu diperuntukkan sebagai tambak dan budidaya hasil laut lainnya. Nah, di dalam lampiran surat itu disebutkan ada setidaknya daftar pemohon dari Desa Kronjo itu ada 17 orang. Ada dari nomor kafling 12, 3, 1, 5, 13 sampai kafling 6. Ada Aisyah, Basiah BT Buang, Dalim, Hajah Risah binti Selim, Hajah Santia binti Sean, Maimunah, Neneng, Rina, Salamah, Samia, Sartiban binti Tambi, Satibi, Sawiyah, Sami, Sobari, Sukiasi, Ules, Sumarno. Nah, pada saat yang bersamaan, tim kami yang lain melakukan penelusuran di lapangan, yakni wawancara kepada warga Desa Kronjo yang diantara nama-namanya ada dalam daftar tadi. Ternyata mereka mengakui tidak pernah mengajukan permohonan itu kepada Kepala Desa Kronjo, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua, mereka juga tidak pernah setor
data-data kepada Kepala Desa Kronjo, baik secara lisan maupun tertulis, berkaitan bidang-bidang yang dijadikan catatan lampiran. Misalkan ada bidang 12 ini dengan giri 1217, luasnya 39.474 meter persegi, luas petanya 39.474 persegi. Jadi dari 17 nama yang dimohonkan ini totalnya ada 80.400 berapa ini ya? 80,4 hektar gitulah kalau dihektarkan ya. Jadi 80,4450 hektar. Jadi kami menduga ini bagian dari modus operandi ya, melakukan sertifikasi lautan dengan dalih dulunya tambak atau budidaya laut lainnya oleh oknum kepala desa di Kronjo dalam rangka untuk menerbitkan sertifikat di atas laut. Maksud kami adalah bahwa modus operandi ini dugaannya adalah ada proses penipuan ya 378 KUHP, kemudian pemalsuan 263 KUHP, dan juga memasukkan keterangan palsu dalam dokumen 266 KUHP. Walau sekali lagi ini ranahnya pidana umum. Nah, kenapa kami datang ke Direktorat Tindak Pidana Khusus ya, Jampitsus Kejaksaan Agung? Karena tindak pidana khususnya, yakni dugaan tindak pidana korupsinya, terutama yang kami duga berkaitan dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor atau tindak pidana korupsi. Nah, ini sedang diperiksa, diselidiki. Jadi kami ingin sampaikan bahwa apa yang terjadi di Desa Kohot itu juga terjadi di Desa Kronjo dan harus ditindaklanjuti gitu loh. Jangan sampai kita masyarakat diberi pemahaman seolah-olah sertifikat laut itu hanya di Desa Kohot. Padahal ada di beberapa desa lainnya yang sepanjang pantai utara Tangerang itu memang memiliki garis pantai atau punya wilayah laut ya. Ada yang masuk ke Kecamatan Paku Haji, ada Teluk Naga, ada Kecamatan Kronjo, termasuk banyak yang lainnya. Ada berapa tadi? 6 ya. Dan beberapa desa di Teluk Naga saja ada beberapa desa, ada Tanjung Pasir ya. Kemudian ada yang di Kosambi itu Paku Haji juga ada desa lainnya, bukan hanya Desa Kohot, itu banyak. Nah, kita ini sebenarnya ingin membantu. Ini ada dokumen yang bisa menjadi dasar awal penyelidikan lebih lanjut. Sebab kami menduga kuat semua sertifikat yang dibuat oleh pihak desa ya, bukan kelurahan karena ini di kabupaten, pihak desa itu bermasalah. Salah satu modus operandinya adalah dengan mencatut nama warga desa seolah-olah warga desa dimaksud mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat pada bidang-bidang tanah mereka yang seolah-olah tanah itu dahulunya adalah tambak atau setidaknya digunakan untuk budidaya laut lainnya. Yang kedua, karena ini baru sebatas dugaan, maka melalui surat kami tadi sudah diterima resmi. Ini ada tanda terimanya, tolong dicek di Zoom. Sudah ya? Ya. Surat ini sudah diterima oleh Kepala Kejagung RI Seki Dirdik Jampitsus Kamis 30 Januari 2025 yang menerima AYU 085891335519. Karena itu kami berkomitmen untuk membantu Kejaksaan Agung untuk membongkar kejahatan sertifikat laut dan pagar laut. Karena sampai hari ini kita tahu belum ada satupun orang yang ditangkap dalam kasus pagar laut termasuk dalam kasus sertifikat laut. Padahal melalui rilis resmi dari Kementerian ATR Kepala BPN Pak Nusron Wahid sudah tegas menyatakan di Kohot saja ada 263 SHGB dan 17 SHM. Dan kita tahu SHGB SKB itu dimiliki oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Agung Sedayu Group atau dengan Aguan atau dengan PIK 2. Jadi kami ingin bahwa proses ini tuntas diperiksa di seluruh desa-desa yang memiliki wilayah bibir pantai atau laut begitu. Jangan sampai kita hanya disuguhkan pada kontestasi penegakan hukum sekedar untuk prestasi bahwa sudah ada proses hukum. Padahal masih banyak persoalan yang belum diungkap atau tidak dibongkar semuanya. Nah, makanya kami di rekomendasi kami meminta agar sebentar Bang, maaf. Kejaksaan Agung Republik Indonesia memanggil itu pihak-pihak yang berkait. Di dalam surat kami minta agar bisa memanggil dan mengambil keterangan. Yang pertama Kepala Desa Kronjo, Kecamatan Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Yang kedua Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang. Kemudian yang ketiga, Kepala Kantor Jasa Surveyor berlisensi KJB Raden Lukman Parikesit. Keempat, warga Desa Kronjo yang namanya ada. Nah ini penting loh, kami ingin membantu loh. Tapi apapun lah kami bisa maklumi, karena memang kadang-kadang petugas di lapangan yang di level bawah itu kadang-kadang lebih otoritatif ketimbang Jaksa Agungnya. Boleh jadi kalau Jaksa Agung yang tahu persoalan ini, justru kita akan, oh silakan, terima kasih kami dibantu. Ini sangat membantu kerja-kerja penyelidikan dan penyidikan Kejaksaan Agung.